sebelum bertindak, pikir baik-baik dulu apa tujuan kita datang ke Taiwan. Hari ini Yuli membahas kasus yang sedang viral banget, kasus Mbak inisial I. Hari ini Yuli speak up bukan karena Yuli berdiri di pihak Mbak I, ataupun di pihak agensi, ataupun di pihak majikan. Tapi hari ini Yuli ingin ajarin teman-teman apa yang harus Anda lakukan di saat Anda menemukan hal yang sama. Mbak berinisial I sangat-sangat mempunyai kepercayaan diri yang kuat banget. Tapi jangan lupa, kita sedang berada di negara orang lain. Jadi kita harus saling menghormati dan harus mengerti hukum di negara tersebut. Merekam video tanpa persetujuan majikan itu bisa dituntut, kecuali Anda hanya pegang sebagai bukti untuk melindungi diri Anda dan hanya tunjukkan kepada pihak yang berwenang. 1955 itu memang sangat penting banget untuk semua PMI. Tapi jangan lupa, kalau masih bisa menggunakan komunikasi antara agensi, penerjemah, ataupun majikan, usahakan gunakan dulu komunikasi. Karena setelah kamu menghubungi pihak 1955 akan mempaskan kasus kamu kepada Depnaker setempat untuk diproses dan ditindaklanjuti. Jadi pasti pihak Depnaker akan menghubungi juga agensi Anda dan majikan Anda untuk menelusuri sampai kasus ini ending selesai. Dan setiap menghadapi masalah, kita tidak harus menonjolkan bahwa kita harus menang. Jadi kita boleh berpikir dulu, apakah majikan ini baik kepada kita? Terkecuali kamu merasa udah nggak bisa lagi nih. Oke, jangan lupa, sebelum Anda telepon 1955, Anda pasti akan memiliki satu resiko, yaitu pindah majikan. Setiap keputusan pasti ada plus minusnya. Jadi harus teman-teman pikirkan juga ya, aku di majikan ini nggak cocok, aku pindah majikan. Apakah Anda pasti bisa menemukan majikan yang cocok dengan Anda? Karena ya kalau setahu Yuli ya, namanya kita bekerja, kita nggak bisa bilang, oh ini gue bekerja, gue harus lebih keras daripada majikan, ya gue harus lebih tegas daripada majikan. Bukan, tapi kita harus menunduk kepada majikan, asal majikan itu normal ya, dia tidak memukul kita, tidak mensiksa kita. Tapi kalau misalnya kita juga bersikeras banget ya, kita mesti pikir juga, apakah resikonya bisa kita terima. Misalnya, kita tidak mau dipekerjakan lagi oleh majikan, kita akan dikeluarkan dari rumah majikan. Beruntunglah jika dalam waktu singkat kita bisa menemukan majikan baru. Tapi kalau misalnya dalam perpindahan majikan sudah dalam 2 bulan tidak ada majikan yang mau menerima Anda, apa yang terjadi? Teman-teman harus pulang ke Indonesia. Jangan lupa, manusia itu saling membutuhkan. Jangan menutup jalan Anda sendiri. Belajar dari kasusnya Mbak Ina, kalau majikan mau mutus kontrak kerjanya Mbak Ina, itu ya haknya majikannya. Toh Mbak Ina juga, agensinya juga udah dilaporin kan. Jadi ya sah-sah aja. Terus nanti suatu saat agensinya nggak mau pakai jasa Mbak Ina lagi, ya itu hanya agensi gitu yo. Kita nggak boleh menghujat sana sini. Ya sebelumnya minta maaf ya Mbak Ina, bukannya memojokkan, enggak. Ini kan masalahnya udah sama up dan viral di kalangan para TKW ya. Saya sebagai TKW juga nggak apa-apa lah tukar pendapat gitu ya. Yang sebelum bertindak kita harus berpikir 1000 kali walaupun kita itu benar seperti itu. Yo. Aku bukan bela agensi atau majikannya Mbak Ina, bukan. Tapi itu pelajarannya itu sangat penting sekali, ngefeknya ke kita sendiri gitu loh. Kita mau cari pembelaan tapi kita yang kena gitu loh. Jadi be smart, jangan terlalu fanatik dengan halnya kan memang yang tertera itu kan jaga 1 orang. Lah terus ternyata ada 2 orang, mungkin 2 orang itu ya suami istri lah ya. Mungkin itu amalnya itu kan ya ada di situ, tapi yang mungkin majikannya itu memprioritaskan yang akongnya. Toh di VT-VT-nya Mbak Ina itu juga yang diprioritaskan sama Mbak Ina kan akongnya, yang sering diajak jalan-jalan, itu kan ada jejak digitalnya. Terus menurutku ya Rek ya, buat pembelajaran kita, apa-apa itu kita miskomunikasi itu jangan sampai terjadi. Jadi kita komunikasi sama majikan, sama agen itu penting. Mungkin Mbak Inanya pas waktu itu udah bicara terus komunikasinya kurang, terus dia mangkel, terus telepon 1955, mungkin seperti itu ya, yang hak-haknya Mbak Ina. Cuma yang disayangkan apa ya, seumpama itu dibicarakan baik-baik, mungkin endul gitu loh Rek ke depannya. Toh Mbak Ina juga di situ tiktokan, majikannya nggak pernah ngelarang. Di VT-VT-nya itu kan sering ya tiktokan sama akong sama anu, itu kan enak ya menurutku. Terus majikannya juga bilang kalau makan, aku makan enak, dia juga makan enak. Terus majikannya bilang, Mbak Inanya bilang pukoa, yang soal uang itu Rokopuko nih jangan kan gitu. Kalau nggak cukup kan bilang, itu menandakan bahwa nggak ada komunikasi sebelumnya. Kan kita menilai gitu loh Rek. Jadi yo opo yo, komunikasi sama majikan sama agen itu penting. Jadi apa-apa itu jangan nuruti orang, laporlah, itu salah itu majikanmu, jangan kayak gitu. Nanti efeknya
kita itu mau kerja apa lagi? Iya, kalau kita itu ada batu loncatan, kalau nggak ada gimana gitu loh. Sekarang itu nyari job di Taiwan itu susah, ya susah gitu loh. Nyari majikan itu susah, nggak gampang. Seperti itu. Ya, aku doakan Mbak Ina ke depannya semoga mendapatkan majikan yang apa dia inginkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang Mbak Ina mau. Terus ibarat kata sesuai gajinya dan sesuai jobnya. Ya wis, kita doakan saja, semangat ya. Teman-teman, saya senang ya ada salah satu dari kalian itu yang memperhatikan saya ya, membawa makanan untuk saya. Nih makanannya Roma, banyak banget. Apalagi ini sos ya, sambal terasi, mie instan, ada banyak ya. Makasih ya yang udah baik sama saya, orang baik. Makasih, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa saya mengupload video itu sehingga sampai viral, saya karena ada alasan yang kuat ya, yang tidak akan bisa kalian pahami ya. Saya punya bukti-bukti yang kuat ya. Saya sudah pengalaman putus kontrak sekali ya. Dari pengalaman itu saya ambil pelajaran hikmahnya. Nah, terjadilah kejadian seperti sekarang ini ya. Jadi kalau kalian punya masalah, memang solusinya pertama kalian ngomong sama majikan baik-baik ya. Terus kalau majikan tidak menghitungkan masalah kita harus bicara ke agensi ya. Kalau agensi juga tidak mau mempedulikan kita, baru kita konsultasi ke 1955 ya. Konsultasi dulu. Katanya sekarang infonya terakhir dia tadi lagi mencuci, mungkin dia masih di rumah agensi. Mau nggak mau, suka nggak suka, agensi harus menanggung dia itu. Ya, Cuman selain kayak agent dia ngasih ke agent lain. iya, mungkin sekarang dia dalam tahap proses negosiasi atau Depnaker lagi mau ini nih, mau membicarakan persoalan dia kayak gimana gitu, maunya gimana. Walaupun di Depnaker ya, dia tetap aja dari Depnaker itu tetap nyuruh dia nyari agent. Iya, Depnaker itu tidak akan menjamin si Mbak Ina bakal dapat agent yang mau nerima dia atau mau majikan. Kan pernah ada ya, aku